my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mich. Dan di video hari ini aku mau share tentang apa aja sih kira-kira YouTuber starter kit yang low budget banget, malah bisa dibilang kalian nggak perlu modal apa-apa untuk bikin YouTube kalian sendiri. Aku tahu kalau aku ini sebenarnya juga baru aja mulai, jadi sebenarnya aku tuh nggak ada pengalaman yang sampai gimana gitu. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang mengira kalau aku mungkin masih belum ada hak untuk cerita ini. Tapi anyway, aku memang mau share apa yang aku butuhin selama aku bikin video-videoku selama ini. Jadi aku berharap apa yang aku share hari ini juga akan bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Ngomongin tentang YouTube otomatis identik dengan yang namanya video, shooting, dan mungkin editing juga. Jadi perlengkapan pertama yang dibutuhin otomatis adalah kamera. Tapi nggak usah khawatir karena nggak harus kamera itu kamera DSLR atau sebagainya. Aku yakin semua dari kalian pasti punya smartphone karena sekarang ini udah eranya smartphone. Dan aku yakin smartphone kalian semua pasti juga ada kameranya. Dan kamera smartphone sekarang itu udah bagus-bagus banget, nggak kayak dulu. Jadi kalian bisa pakai itu sebagai sarana kalian untuk syuting. Bagi kalian yang juga mau coba-coba YouTube dan kalian sayang banget kalau ngeluarin uang untuk kamera, aku saranin kalian untuk pakai kamera smartphone kalian dan dibantu dengan pencahayaan. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan bagi kalian yang mungkin aku udah punya kamera atau aku memang mau beli kamera, jadi sekalian aja kalian boleh beli kamera karena itu juga akan lebih menunjang YouTube kalian. Karena mau bagaimanapun juga namanya kamera profesional dan kamera smartphone pasti beda, dan pastinya kamera profesional akan menghasilkan gambar yang lebih jernih juga. Tapi buat kalian yang belum mau beli kamera, it's okay karena kalian bisa pakai kamera dari smartphone kalian. Dan sebenarnya ketika kamera smartphone tadi itu dibantu dengan pencahayaan yang bagus juga, kamera smartphone itu sebenarnya nggak gitu kelihatan kalau itu kamera smartphone. Malah bisa juga orang-orang ngira, oh ini pakai kamera ini pasti. Karena sebenarnya kualitasnya itu ketika dibantu dengan pencahayaan, kualitas kamera smartphone itu juga bisa menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi anggap aja ini salah satu triks untuk kalian yang mau memaksimalkan hasil gambar dari kamera smartphone kalian. Kalian bisa pakai pencahayaan yang memadai. Berbicara tentang pencahayaan, perlengkapan kedua yang dibutuhin itu adalah pencahayaan yang memadai. Bagi kalian yang nggak mau beli alat-alat untuk pencahayaan, kalian bisa langsung pakai pencahayaan alami dari matahari. Jadi kalian bisa langsung cari tempat di mana pencahayaannya itu bagus. Ketika cahaya matahari itu bener-bener terang di situ, kalian bisa syuting di situ dengan satu syarat, jangan sampai backlight, karena ketika backlight wajah kalian akan nggak kelihatan sama sekali. Dan supaya nggak backlight, kalian bisa akali dengan cara kalian menghadap ke sumber cahaya itu sendiri. Jadi misal kalian punya jendela di daerah sini, maka kalian harus menghadap ke jendela itu supaya pencahayaan tadi itu kena di wajah kalian. Buat kalian yang merasa, oh aku nggak bisa kalau syuting siang, kalian juga bisa DIY ring light sendiri. Aku sudah sempat bikin tutorial cara bikin DIY ring light sendiri dengan bahan-bahan di bawah 100.000 aja. Kalian bisa cek videonya. Aku akan taruh linknya di sini kalau nggak di description box. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek videonya setelah kalian nonton ini. Tapi buat kalian yang merasa males, aku nggak mau bikin-bikin, aku nggak apa-apa kok keluarin modal, ya nggak apa-apa, kalian beli ring light atau kalian beli softbox atau alat pencahayaan lain yang kalian inginkan. Perlengkapan ketiga yang dibutuhkan ini adalah background. Untuk background sebenarnya ini cukup simpel, kalian bisa pakai apapun itu. Kalian yang misal punya kamar atau punya ruangan yang emang kalian sediain secara estetik untuk YouTube kalian, kalian bisa pakai itu langsung. Atau mungkin bagi kalian yang nggak mau nunjukin bagian kamarku atau nggak mau nunjukin tempat-tempat tertentu, kalian juga bisa pakai background polos. Entah itu kalian bisa pakai kain seperti aku gini, atau kalian juga bisa pakai tembok polos yang ada di rumah kalian. Perlengkapan keempat yang kalian butuhin ini adalah mic. Sebenarnya kalau mic sendiri itu nggak gitu ribet,
karena headset di era sekarang itu sudah include atau termasuk sama mic-nya juga. Jadi headset kalian juga bisa digunakan menjadi mic. Dan headset akhir-akhir ini aku rasa kualitasnya juga nggak buruk-buruk amat, malah aku bilang cukup bagus untuk dijadikan mic. Tapi bagi kalian yang mungkin sudah punya atau kalian memang mau beli, kalian silakan aja beli mic yang lebih profesional. Perlengkapan kelima yang dibutuhin aku rasa itu adalah background yang no copyright, karena seperti yang kalian tahu YouTube itu peraturan copyrightnya ketat banget. Jadi ketika kalian ambil lagu seseorang yang bercopyright sedangkan kalian nggak punya hak untuk itu, channel kalian mungkin nggak akan bisa dimonetisasi, atau bahkan suara yang ada di video kalian itu akan hilang-hilang, atau bahkan video kalian nggak bisa diputar sama sekali. Jadi menghindari hal tersebut kita butuh background yang no copyright. Kalau kalian mau tahu mengenai situs-situs apa aja yang biasa aku gunain untuk cari background yang no copyright, aku akan bikin video khusus, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan selanjutnya pastinya kita butuh aplikasi untuk editing video kita sendiri. Ini sebenarnya bisa dari berbagai macam sarana sih, karena sekarang nggak sedikit juga aplikasi edit video yang bisa dilakukan dengan handphone atau smartphone kalian aja. Atau mungkin bagi kalian yang lebih suka pakai laptop untuk editing, sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang sangat mudah dan juga free untuk kalian edit video kalian. Untuk aplikasi edit yang ada di smartphone, aku rasa banyak banget, kalian bisa cari di App Store atau di Google Play Store, terserah kalian. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu beberapa rekomendasi aplikasi edit yang aku gunain, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Kemudian selain aplikasi editing video, kita di YouTube juga butuh thumbnail. Untuk aplikasi edit thumbnail sendiri sebenarnya banyak banget. Kalian juga bisa edit dari HP atau smartphone kalian juga bisa edit dari laptop. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku biasanya edit itu di Adobe Photoshop. Atau mungkin bagi kalian yang punya Adobe Illustrator, itu juga bisa kalian gunain. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian juga bisa pakai aplikasi-aplikasi dari App Store atau Google Play Store, terserah kalian, untuk mengedit thumbnail kalian dari HP kalian. Malah kalau waktu itu aku cari dari App Store atau Google Play Store itu malah banyak banget yang udah ada template-nya. Jadi kalian tinggal tambah tulisan atau kalian mungkin tambah gambar lagi, tapi itu udah seperti tertata banget di situ. Selain perlengkapan-perlengkapan tadi, otomatis kita juga butuh yang namanya konten. Kita harus siapin terlebih dahulu kira-kira kita mau bikin konten seperti apa. Untuk konten sendiri aku rasa itu nggak akan jauh beda dari hobi kita atau kesukaan kita atau kemampuan kita. Jadi kalian bisa cari-cari dulu kira-kira kalian mau bikin konten kayak apa. Selain itu untuk aku pribadi, aku tuh biasanya nyiapin dulu kira-kira aku mau syuting bahan apa. Jadi aku tuh biasanya nyiapin kertas-kertas penuh tulisan seperti ini. Jadi itu seperti catatan aku supaya aku tuh nggak lupa aku mau bahas apa aja di video itu. Dan yang terpenting dari semua perlengkapan yang udah aku siapin, otomatis itu diri kalian sendiri. Mental kalian itu sangat penting untuk kalian yang mau bikin YouTube. Karena ketika kita merintis sesuatu, aku tahu itu nggak akan mudah. Jadi kalian itu harus tetap konsisten, tetap positif, dan gak gampang down. Selain itu, kritik dan saran yang diberikan oleh orang-orang itu harus diterima untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik. Sebenarnya untuk konsisten sendiri ini bisa diakali, karena ketika kita melakukan apa yang kita suka, otomatis kita akan betah di situ, kita akan nyaman di situ, sehingga kita tuh nggak mudah bosan. Tapi kita juga nggak boleh memaksakan diri kita itu terlalu over, meskipun terkadang kita memang butuh mendorong diri kita lebih dari batas kita untuk melampaui batas yang sudah ada sebelumnya. Tapi ketika kita terlalu over sama diri kita, itu sebenarnya juga nggak baik untuk mental health. Kalian bisa cek mengenai cerita mental health aku di video-video aku sebelumnya. Aku akan kasih linknya di description box juga, atau mungkin aku akan taruh di sini juga. Dan selain itu kita harus mau belajar terus-menerus untuk mengembangkan diri kita, karena seperti yang kita tahu ada awan di atas awan. Jadi kita itu harus tetap mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu jangan takut untuk share, karena mungkin aja cerita kalian itu memang dibutuhkan sama orang-orang tertentu. Karena sebenarnya aku rasa masalah yang dihadapi orang-orang itu nggak jauh beda dengan masalah yang kita hadapi. Jadi apabila kita punya solusi, aku rasa kan banyak orang juga yang mungkin akan tertarik atau terbantu dengan cara-cara yang kalian tampilkan. Jadi kita harus benar-benar tahu motivasi apa yang membuat kita tuh ingin bikin channel tersebut. Dan untuk aku pribadi ini, menurut pandangan aku sendiri aja, kalau misal motivasi kalian uang, aku rasa itu akan sedikit sulit, karena terkadang hasil yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan.
dapatkan. Aku nggak bilang kalau motivasi kalian salah, cuman aku saranin untuk cari satu motivasi tambahan supaya kalian itu lebih konsisten dan lebih niat selama kalian berkarya. Dan yang terpenting juga, jangan menunda karena waktu itu sangat penting. Jadi ketika kalian menunda dan menunda, waktu itu akan habis dengan sendirinya. Dan aku rasa start lebih awal itu akan lebih baik juga. Jadi bagi kalian yang udah ada niat, langsung bikin aja dan kita akan belajar bersama-sama. Sekian dulu video untuk hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar. Entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!